Tim MotoGP VR46 Racing Team sudah mempersiapkan diri menatap musim 2024 lewat tes yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2023. Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio sudah menjajal motor Ducati Desmosedici GP23 jelang bersaing di MotoGP 2024. Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio menjadi wajah dari Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team pada MotoGP 2024. Ya, mulai tanggal 1 Januari tahun 2024 tim MotoGP asal Italia, VR46 Racing Team, akan memiliki warna baru dengan hadirnya Pertamina Enduro sebagai sponsor utama. Semangat baru akan hadir dalam tim yang dimiliki oleh legenda MotoGP asal Italia, Valentino Rossi, itu. Bahkan mimpi untuk membawa Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team menjadi juara sudah digaungkan. Kami berharap tahun depan bisa ikut membantu VR46 Racing Team untuk menjadi tim satelit pertama yang menjadi juara dunia MotoGP, ujar Brand Communication Manager Pertamina Lubricants, Asmirandi Nurhuda. Mimpi tersebut terjaga karena Jorge Martin yang berpotensi membawa timnya menjadi juara dunia MotoGP 2023 gagal, sehingga asa Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team menjadi tim satelit pertama yang menjadi juara dunia MotoGP tetap hidup. VR46 Racing Team adalah tim balap yang didirikan oleh legenda balap motor dunia asal Italia, Valentino Rossi. Pembalap dengan julukan The Doctor itu punya banyak penggemar di Indonesia. Kedekatan fans di Indonesia dengan Valentino Rossi tentu menjadi salah satu yang turut andil dalam terciptanya kerjasama Pertamina Enduro dan VR46 Racing Team untuk bahu-membahu untuk menjadi yang terbaik di MotoGP mulai 2024 hingga 2026. Kami melihat VR46 ini memiliki potensi besar. Kami juga pasti melihat adanya sosok Valentino Rossi di tim ini. Dia seorang legenda, belum ada yang bisa melampaui prestasinya, ujar Randi, sapaan akrab Asmirandi Nurhuda. Kami juga tahu bahwa penggemar Valentino Rossi di Indonesia itu sangat banyak, lanjutnya. Randi juga menegaskan bahwa kerja sama dengan VR46 Racing Team menjadi bukti nyata tim asal Italia dan Valentino Rossi menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap kualitas kelas dunia dari Pertamina Enduro. MotoGP telah menggelar tes pertama jelang musim 2024 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, pada tanggal 28 November tahun 2023, atau 2 hari setelah seri terakhir musim 2023. Dari tes tersebut, 2 pembalap yang akan menjadi jagoan Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team mendapatkan hasil yang positif. Dari tes MotoGP di Valencia itu, Marco Bezzecchi mencatatkan waktu terbaik ketiga di belakang Maverick Vinales dan Brad Binder dengan 1 menit 29,346 detik. Bezzecchi hanya terpaut 0,093 detik dari Maverick Vinales yang mencatatkan waktu tercepat. Sementara Fabio Di Giannantonio berada di posisi ke-7 dengan 1 menit 29,662 detik. Dengan catatan waktu hanya terpaut 0,409 detik dari Vinales, rider anyar Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team ini punya potensi untuk bersaing di level tertinggi. CEO Ducati, Claudio Domenicali, menilai Francisco Bagnaia bakal punya banyak saingan dari pembalap Ducati lainnya untuk memperebutkan gelar juara MotoGP 2024. Meski begitu, dia justru senang lantaran ini akan membuat pembalap Ducati Lenovo itu bertarung dengan lawan yang setara dengannya. Bagnaia diketahui merupakan juara dunia 2 kali secara beruntun di MotoGP 2022 dan 2023. Dia menjadi satu-satunya pembalap yang mempersembahkan titel kelas utama secara berturut-turut untuk Ducati. Di musim ini, persaingan perebutan gelar juara terbilang sengit. Pasalnya, Bagnaia harus berjuang hingga seri terakhir melawan Jorge Martin, pramak Ducati. Selain itu, Marco Bezzecchi, Muni VR46 Ducati, yang finish di posisi ketiga juga sempat bertarung dengannya meski performanya menurun menjelang akhir musim. Domenicali meyakini Bagnaia bakal memiliki rival baru dari Ducati di musim depan yakni, juara MotoGP 6 kali, Marc Marquez yang baru saja pindah dari Repsol Honda ke Gresini Ducati. Selain itu, juga ada Fabio Di Giannantonio, yang tampil gemilang dengan Gresini di akhir musim lalu meski akan menjadi rekan setim Bezzecchi musim depan. 2024 akan menjadi tahun yang rumit. Pecco tidak hanya akan menghadapi Jorge yang sangat kuat untuk ditantang, tapi banyak lainnya, dari Di Giannantonio hingga Bezzecchi dan Marquez, kata Domenicali dilansir dari Crash, Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023.
Kendati demikian, Domenicali yakin semakin banyak saingan dari Ducati, maka itu semakin baik untuk Pecco karena dia bertarung dengan lawan yang sepadan. Selain itu, dia menilai persaingan ketat di antara para pembalapnya justru bakal membuat mereka menjadi semakin berkembang sebagai seorang pembalap yang cepat. Banyak Ducati yang kompetitif. Ini memberi nilai lebih pada hasil Pecco karena bertarung melawan pembalap yang setara dengannya. Dia yang terbaik dan dia pantas mendapatkannya, gelar MotoGP 2023. Namun inilah filosofi kami, inilah cara kami tumbuh lebih cepat, pungkasnya. Untuk diketahui, Ducati masih memiliki 8 pembalap dari 4 tim yang ada di MotoGP 2024. Mereka adalah Bagnaia dan Enea Bastianini, Ducati Lenovo, Jorge Martin dan Franco Morbidelli, Pramac Ducati, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio, Muni VR46 Ducati, dan Marc Marquez bersama Alex Marquez Gresini Ducati. Jorge Martin harus merelakan gelar juara dunia MotoGP 2023 berada di tangan Pecco Bagnaia. Setelah memenangkan balap sprint MotoGP Valencia dan memperkecil jarak dengan Bagnaia jadi 14 poin saja, Jorge Martin malah terjatuh saat balapan utama. DNF karena menabrak Marc Marquez di lap ketiga, ia pun hanya bisa melihat Pecco Bagnaia menjadi juara dunia MotoGP 2 kali berturut-turut. Banyak orang menilai kalau kesalahan ini yang membuatnya kehilangan gelar juara dunia MotoGP 2023, apalagi melihat ia bisa tampil cepat pada balap sprint. Hanya saja, pembalap berjulukan Martinator itu tidak setuju dan bilang kalau ia sudah kehilangan titel di Indonesia. Pada MotoGP Indonesia 2023, pembalap Prima Pramac Ducati tersebut jatuh saat memimpin balapan utama. Padahal, ia berhasil memulai balapan dari pole position dan apesnya lagi, Pecco Bagnaia berhasil memenangkan balapan di sirkuit Mandalika, Lombok tersebut. Yang masih saya sayangkan adalah balapan di Indonesia. Saya memimpin balapan dengan jarak 3 detik dan dengan hasil tersebut, mungkin saya bisa meraih gelar juara dunia, ujar Martin dikutip dari Antena 3, tanggal 7 Desember tahun 2023. Saya merasa superior saat itu, saya ingin mempermalukan para lawan saya dan itu membuat saya gagal. Saya belajar kalau menang balapan dengan jarak 1 detik atau 0,2 detik pun poinnya sama saja, tambahnya. Martin pun mengatakan, ia belajar banyak hal dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2023 ini. Salah satunya adalah diam lebih tenang setiap kali ada hal buruk yang terjadi padanya di lintasan, termasuk untuk tidak langsung menyalahkan tim. Beberapa balapan terakhir tekanannya sangat kuat, masa-masa itu tidak menyenangkan dan rasa gugup saya terlempar ke tim, ucap pria asal Madrid, Spanyol itu. Saya sekarang mengerti kalau perilaku tersebut tidak baik, jadi saya memutuskan untuk menikmati balapan terakhir, di Valencia, mau menang atau finish kedua, sekarang itu filosofi saya, tandas Martin. Tidak hanya itu, tahun ini Martin juga merasa kalau ia bisa balapan dengan lebih baik dibandingkan 2 tahun pertamanya di kelas MotoGP. Utamanya soal konsistensi, di mana ia berhasil menekan angka kecelakaannya tahun ini dan sukses memenangkan balapan bahkan menguasai balap sprint karenanya. Tahun depan, Martin pun akan kembali berusaha meraih gelar juara dunia MotoGP bersama tim Prima Pramac Ducati. Saya bisa melihat diri saya memperebutkan gelar juara dunia tahun depan, tapi banyak hal yang harus terjadi sesuai rencana untuk itu, katanya. Level di MotoGP sangat tinggi dan naik terus setiap tahunnya, gelar juara dunia adalah sesuatu yang diraih dengan kerja keras dan dedikasi, tutup Martin.